Perkenalkan, saya Riza Arum Sentani Arain dengan NIM 2286206131. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar ekonomi Indonesia. Secara sederhana, berdasarkan strukturnya, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Adapun pasar persaingan sempurna yaitu jenis pasar di mana jumlah pembeli dan penjual sama banyaknya, dan barang yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen atau sama. Misalnya pasar Tanah Abang di Jakarta. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna yaitu di mana penjual lebih banyak dan pembeli lebih sedikit atau sebaliknya, misalnya tiket maskapai penerbangan. Selanjutnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya. Kesejahteraan tersebut meliputi 1. Kesehatan, 2. Keadaan ekonomi, 3. Kebahagiaan, dan 4. Kualitas hidup rakyat. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, NIM 22861126. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Selanjutnya yaitu tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Selain tujuan utama tersebut, yaitu ada beberapa tujuan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan devisa negara. Dengan cara meningkatkan devisa negara yaitu melalui mengimpor atau mengekspor barang yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dihasilkan melalui produksi oleh warga negaranya sendiri yang kemudian diimpor atau diekspor di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi stabilitas harga pasar. Yang dimaksud dari harga pasar di sini yaitu bagaimana upaya pemerintah untuk mempertahankan stabilitas harga pasar di kalangan kelas bawah. Jadi agar masyarakat ketika berbelanja di pasar itu tidak
mengalami kemahalan harga. Untuk yang keempat ada eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja ini salah satu faktor utama kelancaran kerja dengan cara membuka peluang usaha bagi orang-orang yang belum bekerja atau pengangguran. Terus selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama yakni untuk membentuk hubungan persahabatan antar negara. Dengan adanya pembentukan hubungan persahabatan antar negara ini bertujuan untuk memperluas kerjasama di bidang budaya, politik, atau sektor tani lainnya. Untuk yang kedua yaitu dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang ketiga yaitu mempengaruhi stabilitas harga pasar. Yang dimaksud dari harga pasar di sini yaitu bagaimana upaya pemerintah untuk mempertahankan stabilitas harga pasar di kalangan kelas bawah. Jadi agar masyarakat ketika berbelanja di pasar itu tidak mengalami kemahalan harga. Untuk yang keempat ada eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja ini salah satu faktor utama kelancaran kerja dengan cara membuka peluang usaha bagi orang-orang yang belum bekerja atau pengangguran. Adapun kerugian-kerugian yang akan dirasakan jika mengikuti perdagangan internasional. Yang pertama yakni kemudahan mendapatkan produk impor di pasar di dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah menunjukkan perilaku konsumtif. Dan yang ketiga, terlalu bergantung pada impor dan modal asing sehingga pertumbuhan industri menghambat. Dan yang keempat, persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal tinggi dan bermodal kecil gulung tikar. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika keinginan dan kebutuhan melebihi sumber daya yang tersedia. Menurut Robert B. Eklund Jr. dan Robert D. Roslin, ekonomi adalah studi bagaimana individu dan masyarakat mempunyai keinginan yang tak terbatas untuk menghasilkan sumber daya untuk memenuhi keinginan mereka. Penyebab masalah ekonomi di Indonesia, yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran, dan yang ketiga rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.